Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Zahra dengan NIM 2225193. Di sini saya akan menjelaskan bab 10.8 pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1 dikurang mu2. Di sini di dalam buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7, yang pertama saya akan menyampaikan pengantarnya dulu. Yang pertama, sampel kecil. Sampel kecil itu berapa sih ukurannya? Nah, di sini itu sampel kecilnya itu yang ukurannya jumlahnya kurang dari 30 atau sama dengan 30. Contohnya, negara produsen beras itu ada 7 negara. Yang kedua, murid kelas 5 SD tersebut ada 17 orang. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T atau biasa kita sebut dengan T-student. Pada kasus sampel kecil jumlah yang kurang dari 30 atau sama dengan 30 ini, nilai standar deviasinya yang dinotasikan dengan S berfluktuasi sangat besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Dalam hal ini digunakan distribusi T atau T-student, yang rumusnya seperti ini. T sama dengan Y bar dikurangi mu0 dibagi S atau standar deviasi dibagi akar N. Dengan T nilai distribusi T, mu-nya nilai rata-rata populasi atau mean, Y barnya nilai rata-rata sampel, S-nya standar deviasi sampel, N-nya jumlah sampel, dan ini adalah varian. Nah, kita tadi mau mengetahui tentang ini mu1 dikurangi mu2. Apa sih mu1 dan mu2 itu? mu1 dan mu2 adalah perbedaan rata-rata populasi atau mean dengan varians yang sama. Di sini kita lihat variansnya adalah kuadrat. Sebelum kita ke distribusi lanjut ke distribusi T, aku akan kasih tahu dulu ciri-ciri distribusi T-nya. Ciri-ciri distribusi T yang pertama yaitu merupakan distribusi kontinu. Nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, berbentuk lonceng atau gundukan dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Jadi distribusi T ini tidak satu keluarga dengan kurva Z. Distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Yang selanjutnya, menguji rata-rata hitung populasi. Gimana sih cara menguji rata-rata hitung populasi? Yang pertama, kita rumuskan dulu H2 dan H1-nya. Yang kedua, kita tentukan taraf nyatanya. Yang ketiga, tentukan juga uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Dan yang selanjutnya yaitu mengambil keputusan. Selanjutnya, uji sampel kecil untuk mu. Yang pertama, kita asumsikan dulu nih, Y1, Y2, dan hingga Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan Y1. Y adalah mu. H0 dibagi mu adalah mu0. H0-nya itu, jika mu lebih besar dari H0, berarti alternatif sisi atas. Jika mu-nya lebih kecil dari mu0, alternatif sisi bawah. Jika mu-nya tidak sama dengan mu0, alternatif dua sisi. Nah, statistik ujinya kita gunakan distribusi T. Tadi rumusnya sudah kita jelaskan. Y bar dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Sini ada wilayah penolakannya. Uji T. Jika uji T lebih besar dari TA, di sini akan kita lihat di sini saja wilayah penolakannya. Nah, kalau kita mau tahu TA-nya itu apa sih sama V-nya, gimana ya caranya? Kita bisa lihat di
tabel 5 lampiran 3 untuk melihatnya dari buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7 ini. Sini bisa kita lihat. Selanjutnya, contoh 10.12. Pada contoh 8.11 ini memberikan kecepatan moncong 8 cangkang yang diuji dengan bubuk mesiu baru bersama dengan rata-rata sampel dan simpangan baku sampel. Y barnya adalah 2959 dan standar deviasinya atau S sama dengan 39,1. Pabrikan mengklaim bahwa pabrik mesiu baru menghasilkan kecepatan rata-rata tidak kurang dari 3.000 kaki per detik. Apakah data sampel memberikan bukti yang cukup untuk bertentangan dengan klaim pabrikan bahwa pada tingkat signifikansi 0,025? Di sini kita jawab dengan asumsi bahwa kecepatan moncong kira-kira terdistribusi normal, kita dapat menggunakan tes yang baru saja diuraikan. Yang pertama, kita ingin menguji H0-nya terlebih dahulu. H0 dibagi mu 3000 versus alternatifnya. HA dibagi mu kurang dari 3000. Daerah penolakan diberikan oleh T kurang dari T 0,025 adalah minus 2,365, di mana T memiliki Vn-1,7df. Dengan perhitungan, kita tahu bahwa di sini kita lihat terlebih dahulu. Kita perhatikan. Di sini lihat T-nya atau distribusi T atau T student. Y barnya, kita lihat Y barnya di sini adalah 2959. Dikurangi mu, kita lihat mu-nya adalah tidak kurang dari 3000, maka kita bisa tulis mu-nya adalah 3000. S atau standar deviasi di sini sudah diberikan, sudah diketahui standar deviasinya adalah 39,1. Jadi kita tulis 39,1 dibagi, kita tulis dibagi akar N. Kita cari N-nya adalah, kita tahu di sini N-nya adalah 8. Sehingga hasil dari 2959 dikurang 3000 dibagi 39,1 dibagi akar 8 adalah minus 2,966. Nilai ini jatuh di daerah penolakan, yaitu standar yaitu T sama dengan minus 2,966, lebih kecil dari minus 2,365. Kita lihat di sini. Ini kita lihat di sini. Ini 0,05. DF-nya kita lihat, DF-nya adalah 7DF. N dikurang 1. N itu adalah 8. Jadi, P-nya itu adalah 7DF di sini. Karena hipotesisnya 0 ditolak pada tingkat signifikansi A sama dengan 0,025, kita simpulkan bahwa ada bukti yang cukup untuk menyangkal klaim pabrikan dan bahwa kecepatan moncong rata-rata
kurang dari 3.000 kaki per detik pada signifikansi 0,025. Itu saja penjelasan tentang pengujian hipotesis sampel kecil untuk mu dan mu1 dikurang mu2, atau lebih tepatnya perbedaan rata-rata populasi mean dengan variansi yang sama. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.